Pemirsa, 6 orang tewas dalam kecelakaan maut yang terjadi di jalur Pantura Tuban, Jawa Timur siang tadi. Kecelakaan terjadi saat sebuah mobil minibus gagal mendahului kendaraan lain dan bertabrakan dengan sebuah truk bermuatan ikan yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan maut terjadi di jalur Tuban, tepatnya di Dusun Bogang, Desa Beji, Kecamatan Jenu. Kecelakaan bermula saat minibus berpenumpang 7 orang melaju kencang dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil Kijang mendahului sebuah kendaraan. Sementara dari arah berlawanan, melaju kencang truk bermuatan ikan hingga kecelakaan tak terhindarkan. Kerasnya benturan membuat seluruh penumpang minibus terpental keluar mobil. 6 orang tewas dalam kecelakaan ini. Atas, ya, korban meninggal dunia sampai sini ada 6 orang. Saat ini untuk jenazah sudah diamankan, kita bawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian untuk kronologis kejadian awal diduga sebuah kendaraan roda 4 Kijang berpenumpang 7 orang dari arah barat ya, menuju ke timur, diduga dengan kecepatan tinggi berupaya. Kesal karena dimintai uang belanja, seorang kakek di Indramayu, Jawa Barat membunuh istrinya. Pelaku sempat meninggalkan korban di dalam rumah selama 3 hari sebelum akhirnya mengubur korban di bawah tempat tidur. Inilah Mustafa, kakek 70 tahun yang tega-teganya menghabisi nyawa istrinya sendiri di Indramayu, Jawa Barat. Jasad istrinya pun ia kubur di bawah tempat tidur kamarnya. Pelaku kini diperiksa penyidik Satreskrim Polres Indramayu. Selain memeriksa pelaku, polisi juga meminta keterangan dari 5 orang saksi lainnya. Menurut keterangan saksi, pasangan kakek nenek yang telah menikah sejak tahun 1982 ini belakangan terdengar kerap cekcok. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan ini gara-gara istrinya yang meminta uang belanja sebesar Rp150.000. Karena tak punya uang, kakek ini pun naik pitam dan membunuh istrinya. Keterangannya selama 5 menit, kemudian si istri ini tidak bergerak lagi, kemudian ditinggal selama 3 hari, balik ke rumah, melihat istrinya sudah dalam bau busuk. Kemudian karena melihat istrinya sudah meninggal dan berbau, si pelaku ini inisiatif untuk menguburkan istrinya sendiri di dalam kamar. Polisi masih terus memeriksa pelaku. Pasalnya polisi menilai keterangan pelaku kerap berubah-ubah. Polisi juga telah mengautopsi jenazah korban yang sebelumnya ditemukan di rumah pelaku. Kasus pembunuhan yang menghebohkan Desa Banggo 2, Indramayu ini terungkap setelah warga mencium bau tak sedap dari rumah kakek Mustafa. Bersama perangkat RT, RW, dan polisi, warga menyelidiki rumah kakek Mustafa dan menemukan jasad korban terkubur di kolong tempat tidur. Warga Desa Bongo 2, Indramayu, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jenazah nenek Junah yang sudah 40 hari hilang. Wanita 65 tahun itu ternyata dikubur di bawah tempat tidurnya setelah dibunuh suaminya sendiri, Mustafa. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah tetangga korban mencium bau busuk yang menyengat dari dalam rumah korban. Kepada polisi, pelaku mengaku tega membunuh istrinya sendiri karena kesal selalu dimintai uang. Peristiwa ini terjadi ketika nenek Junah meminta uang belanja sebesar Rp150.000 kepada pelaku, yaitu kakek Mustafa. Namun si kakek tak memberi lantaran mengaku tak memiliki uang. Nenek Junah pun melampiaskan kekesalannya dengan memarahi pelaku. Karena kesal, pelaku pun membunuh nenek Junah dan menguburkan jasad korban di bawah tempat tidurnya. Bahwa awalnya bisa ditemukan jenazah tersebut karena adanya bau bangkai di sekitar rumah. Masyarakat yang sudah masuk dalam rumah tersebut mencari sumber bau bangkai tersebut, akhirnya ditemukan di bawah kasur. Di tempat tidur ada kasur bawah, dan di sana ada tanah yang sudah bekas karena korban minta uang, sementara pelaku tidak punya uang.
Setelah ditemukan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Losarang, Indramayu untuk diautopsi. Kasus serupa terjadi di Jambi pada awal Agustus lalu. Kesal tak dipinjam uang Rp20.000, seorang suami tega menganiaya istrinya sendiri hingga tewas. Pelaku ditangkap polisi bersama barang bukti sebilah balok kayu. Warga Lorong Kenangan Lama Kuangka Tunggal Jambi dikejutkan penemuan jasad Arbaiyah di dalam rumahnya. Dari hasil penyelidikan polisi, wanita 40 tahun itu tewas di tangan Samlan, suaminya sendiri. Aparat Polres Tanjung Jabung yang menggelar olah tempat kejadian perkara menemukan barang bukti potongan balok kayu. Kuat dugaan, pelaku menggunakan balok kayu untuk menganiaya korban. Samlan yang sempat melarikan diri akhirnya ditangkap polisi di tempat persembunyiannya. Tersangka mengaku menganiaya istrinya lantaran kesal tak dipinjami uang Rp20.000 untuk berangkat kerja. Duit kau 20 nak pinjam aku. Mana ada duit aku katanya. Dari duit katanya dia bolak-balik bebedak loh. Kenapa begitu? Bebedak. Karena kacau di depan pintu itu kan. Dekat kamar aku telah. Begitu. Bolak-balik itu langsung nendang dia. Itulah kalap tuh. Langsung nendang. Bapak minta duit, iya. Terus nggak dikasih. Bukan minta, berhutang. Berhutang duit iya. Sama istri nggak dikasih, nggak terus dikasih. Dia malah nendang. Kalau marah-marah nendang. Nendang bapak. Iya, karena duit habis aku serahkan, kalau datang aku serahkan duit buat dia semuanya. Adanya percekcokan, pertengkaran antar suami dan istri dikarenakan ada permintaan hutang dari suami sebesar 20.000 yang akan digunakan yang bersangkutan untuk ongkos naik kendaraan umum menuju ke tempat kerjanya. Namun mendapatkan balasan dari istrinya tidak punya uang dan lain sebagainya, dan ditambah dengan tingkah laku dari almarhum yang marah-marah. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Tungkal untuk diotopsi. Sementara sang suami keji ini dijerat Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tanjung Jabung Barat Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Seorang wanita di Kabupaten Lahar, Sumatera Selatan akhirnya terungkap pembunuhannya. Tersangka merupakan suami siri korban yang sempat kabur ke Lubuk Linggau. Misteri tewasnya Yunita yang jasadnya ditemukan di Jalan Lintas Sumatera, Lahat, Sumatera Selatan akhirnya terungkap. Tersangka pembunuhan ini tak lain adalah suami sirinya sendiri yang bernama Ujang Nasri. Ujang ditangkap polisi saat melarikan diri ke kota Lubuk Linggau. Tersangka terpaksa ditembak polisi lantaran melawan saat ditangkap. Menurut Ujang, awalnya ia tak berniat membunuh istri sirinya lantaran masih sayang. Namun tersangka gelap mata saat istrinya menanyakan keberadaan STNK motor yang ia pinjam. Emosinya semakin memuncak saat Yunita menampar pipinya. Ujang yang selalu membawa pisau di dalam tasnya kemudian menganiaya istrinya hingga terkapar di pinggir jalan. 10 luka tusuk yang dialami korban membuatnya meregang nyawa. 8 luka tusukan dan 7 luka sayatan di tubuh korban. Pasal yang kita sangkakan, Bang? Pasal yang kita sangkakan adalah pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Hubungan tersangka dan korban, Bang? Hubungan tersangka dengan korban berdasarkan pengakuan dari tersangka adalah nikah siri. Nikah siri. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang suami di Goa, Sulawesi Selatan tega menganiaya istrinya sendiri hanya karena terlambat mengantar makan siang. Melihat perbuatan pelaku, warga di sekitar lokasi kejadian marah dan menghakimi pelaku hingga tewas. Wanita ini tak kuasa melihat kerabatnya Marzuki Daengali tewas dikeroyok massa. Jenazah Daengali ditemukan di Jalan Poros Macanda, Somba Opu, Kabupaten Goa, Juli lalu.
Daeng Ngali tewas dikeroyok warga setelah menganiaya istrinya Mira dengan parang. Pria 40 tahun itu juga berniat membunuh istrinya hanya karena terlambat mengantarkan makan siang. Tak hanya istrinya, pelaku juga menyerang 3 warga lain yang berusaha menggagalkan niat Daeng Ngali membunuh istrinya. Barang bukti yang ada, 1 bilas parang pendek, 1 batako batu merah, dan kayu balok ukuran 5x10, panjangnya kurang lebih 1 meter, bambu 1 batang kurang lebih 1 meter panjangnya. Jenazah Daeng Ngali selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Sementara istri pelaku dan 3 korban lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Korban mengalami luka tusuk di sejumlah bagian tubuhnya. Pemirsa, permasalahan yang melatar belakangi suami bunuh istri beragam, mulai dari sakit hati, cemburu, hingga hal sepele yang dilakukan istri. Orang tua yang memiliki anak bahkan harus berpikir panjang ketika terjadi pertikaian karena akan berdampak panjang pada psikologis pertumbuhan anak. Pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya di Indramayu, Jawa Barat hanya karena masalah sepele bukanlah kasus yang pertama terjadi. Banyak kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Permasalahan yang melatar belakangi suami bunuh istri pun beragam, mulai dari sakit hati, cemburu, hingga akibat hal sepele yang dilakukan sang istri. Baik, jadi penyebab suami melakukan tindakan kekerasan padahal masalahnya adalah masalah yang biasa-biasa aja, itu biasanya adalah karena self control yang rendah. Kenapa self control yang rendah? Self control itu pada saat kita bisa menyusun, bisa mengatur, dan bisa mengarahkan perilaku kita yang membawa kita pada konsekuensi positif dengan pertimbangan kognitif. Jadi yang kita pakai adalah otak bagian depan. Sementara orang-orang dengan emosi yang tinggi itu tidak menggunakan bagian otak yang depan untuk memutuskan segala sesuatu. Naif memang, ketika kasus ini banyak terjadi, orang tua terutama bapak yang seharusnya memiliki peran penting dalam keluarga sebagai pelindung istri dan anaknya, malah menjadi pembunuh bagi keluarganya. Pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istri juga akan berdampak panjang pada psikologis pertumbuhan sang anak. Apalagi jika orang tua tersebut memiliki anak yang masih di bawah belasan tahun. Anak dengan keluarga atau orang tua yang sering berantem, ini akan melahirkan anak-anak dengan delinquen. Delinquen itu adalah anak-anak dengan potensi untuk melakukan kenakalan atau kejahatan atau penyimpangan. Karena apa? Dari rumah dia sudah merasa tidak aman. Setiap hari yang dilihat adalah pertikaian. Nanti yang keluar, dia akan melakukan pertikaian juga. Karena yang dia lihat adalah, oh ternyata begitu cara menyelesaikan masalah. Menjaga komunikasi di lingkungan internal keluarga adalah salah satu solusi untuk meminimalkan pertengkaran suami istri yang dapat berujung pembunuhan. Karena jika pola komunikasinya berantakan, maka akan berpengaruh negatif terhadap hubungan berumah tangga. Ratusan warga menggeruduk kantor desa Jagapura Kulon, Cirebon, Jawa Barat karena tidak masuk dalam daftar penerima bantuan langsung tunai. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.